Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan moto gereja kita. GNI Kana, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itu caranya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian kita. Kau tetap Allah. Cipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
Mari sama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu, di mana pada pagi hari ini Tuhan masih boleh memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih boleh pelihara kehidupan kami, Tuhan masih boleh lawat kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biar sekalipun kami ibadah secara online Tuhan, tapi kasih-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berkati kami, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Iman kami boleh semakin bertumbuh, walau sekalipun kami dalam situasi yang seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan, manakala kami tidak menyadari bahwa kami sering sekali menjadi domba yang hilang, domba yang tersesat. Seringkali kami tidak menyadari kami sudah jauh dari kasih Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang. Kami mau kembali padamu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami Tuhan.
agar kami boleh menjadi anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah puji-pujian kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian kita. Engkaulah perisaiku. Walau dalam badai sekalipun, mari sama-sama kita menyadari bahwa firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan jiwa kita, menjadi ketenangan jiwa kita. Karena Tuhanlah perisai kita. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, penangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di dalam badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, jika kami menyadari diri kami adalah ciptaan yang hidup karena belas kasihan. Diciptakan bukan karena untuk melakukan kehendak diri kami. Diciptakan karena Engkau menghendaki kami ada di dunia ini untuk melakukan kehendak-Mu.
Tengah dunia yang serba tidak pasti, tengah ancaman, tantangan, rintangan, pandemi yang belum selesai sampai hari ini. Virus COVID-19 yang merajalela di mana-mana. Tapi hari ini Tuhan, kalau kami masih hidup, kalau kami masih bisa sehat, kalau kami masih bisa mengalami kasih karunia-Mu, semua membuktikan bahwa penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan itu Bapa, kami berdoa, kami mohonkan, berikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu, berikan kami hati yang rindu untuk melakukan kehendak-Mu. Karena kami datang ke tempat ini bukan untuk melakukan kehendak kami sendiri, tapi kami datang, kami sadari kami datang, kami butuh Engkau dan kami mau mengetahui kehendak-Mu dan kami ingin melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Nah itu bicaralah Tuhan. Sentuh hati kami yang paling dalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Efesus. Hari ini kita akan mulai dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dan minggu depan juga demikian. Kita akan bahas secara ayat per ayat, per pasal sampai habis satu kitab Efesus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di YouTube, bersama-sama secara onsite maupun online, mohon ikuti seri firman Tuhan ini karena kita akan dapat pesan Tuhan. Apabila kita tidak datang ibadah atau kita tidak mengikuti ibadah secara online, kita akan kehilangan pesan Tuhan ini. Mari kita buka Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 2 kita baca bersama. Satu, dua, tiga ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tema hari ini adalah, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah dipilih karena kehendak Allah. Nah, saudara, hari ini kita akan bahas tentang Efesus ya, secara sistematis dari minggu ke minggu kita akan belajar. Saudara, menarik kota Efesus ini saudara ya. Kota Efesus ini adalah kota yang sangat penting. Salah satu dari 7 keajaiban dunia pada masa purba waktu itu. Dan di kota ini juga ada kuil untuk penyembahan Dewi Diana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada perjalanan misi Rasul Paulus mengunjungi Efesus, misi kedua, dia mengunjungi Efesus dan dia meninggalkan Priskila dan Aquila di sana. Dan kemudian 2 tahun kemudian kembali melayani Efesus dan seluruh daerah Asia kecil untuk memberitakan Injil di sana. Dan beberapa tahun kemudian setelah dia memberitakan Injil, dia ditangkap, dijebloskan di penjara di kota Roma. Pada tahun 64 Masehi inilah di penjara dia menuliskan surat untuk jemaat di Efesus. Nah saudara, kalau kita merenungkan sejarahnya ini, maka kita menyadari bahwa surat Efesus ini termasuk surat Filipi, Kolose, dan beberapa surat lainnya yang ditulis di dalam penjara. Nah, saudara tahu kalau orang di dalam penjara itu bukan sesuatu yang mudah. Biasanya orang dalam penjara itu, kita rasakanlah penjara itu enak enggak enak.
Biasanya orang kalau di penjara itu tersiksa, biasanya orang itu marah, frustasi, geram, ya. Timbul ingin melakukan pemberontakan, ya. Tidak heran kita dengar penjara-penjara itu kadang-kadang ada kebakaran karena napinya merasa tidak puas membakar penjara itu. Dan penjara itu sesuatu hal yang sangat tidak enak. Saya pernah mengunjungi penjara. Ya, kadang-kadang sedih. Mengunjungi penjara, nasinya nasi yang warna kuning itu nggak layak dimakan. Sayurnya saya gambas dipotong-potong, maaf itu seperti kasih makan babi. Itulah kondisi. Dan orang-orang di sana kalau dapat nasi ayam aja, wah semua pada ngantri, saudara. Kenapa? Untuk makan seperti itu sepertinya hal yang mewah. Kalau bagi kita sih sudah, wah ayam udah biasa. Dan keadaan seperti itu, sedikit api seperti memantik api meledak semua. Tetapi kalau kita membaca surat ini dan surat yang lain, saudara tidak akan pernah menemukan ada suatu kemarahan, ada sesuatu kekecewaan, ada sesuatu hal yang menyakitkan. Tapi justru sebaliknya, di tengah-tengah penderitaan dia sebagai rasul, dia menuliskan suatu hal yang kita bisa merenungkan imannya dalam. Tidak ada emosi negatif, tidak ada keadaan marah atau depresi, tapi keadaan yang kita bisa tangkap di situ ada damai, sukacita, iman dan pengharapan. Bahkan kalau saudara baca dengan pelan, dikatakan apa? Dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dia memberikan salam, saudara. Dia memberikan hal yang kita bisa pelajari. Ada satu message karena kehendak Allah, dan aku menulis surat ini untuk kamu orang-orang kudus yang percaya kepada Kristus, di dalam Kristus, dan kiranya kasih karunia damai itu menyertai kamu. Wow. Kalau refleksi diri, saudara, kadang-kadang mungkin saya tertegun, saudara. Kenapa ya? Begitu kuatnya pesan ini. Sehingga di tengah penderitaan pun dia menulis surat. Tetap dengan kata iman dan pengharapan itu terbukti dalam tulisannya. Siapa sih Paulus itu sebenarnya, saudara? Paulus itu lahir dengan nama Ibrani Saulus dari suku Benyamin, saudara. Dia lahir di kota Tarsus, berada di wilayah Turki, lokasinya itu Tarsus ya. Kemudian dia menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa ibu karena dia adalah orang Yahudi yang lahir di wilayah Asia kecil. Dia bukan dari daerah Palestina, tempat Israel berada, enggak. Dan keluarga negaraannya keluarga negara Roma. Dan dia murid seorang rabi, saudara. Anggota dari kelompok Farisi, dan dia sangat berpengaruh pada waktu itu. Dan dia sangat getol untuk apa? Menghancurkan pengikut Kristus Yesus. Dan kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 58, dia mengatakan, ada tulisan di situ, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Artinya apa? Paulus dicatat di situ bahwa dia punya otoritas untuk membunuh orang-orang yang mengikut Yesus. Dan dia menangkap orang-orang yang percaya Yesus untuk masuk penjara. Waduh, luar biasa, saudara. Dia merasa bahwa dengan melakukan itu dia sudah melakukan kehendak Allah. Membunuh orang Kristen sama melakukan kehendak Allah.
menurut kacamata dia. Bayangkan saudara. Bukankah ini juga hal yang sama kalau kita renungkan sekarang saudara? Ya, ada orang yang dengan keyakinan tertentu berkata bahwa kalau kami meledakkan diri di sebuah gereja, itu sudah melakukan kehendak Allah menurut mereka, menurut versi mereka. Nah, saudara, pertanyaannya apakah itu benar-benar kehendak Allah? Sampai saudara, Paulus ini di satu perjalanan dia dengan semangatnya, dia tiba-tiba di Damsyik bertemu dengan cahaya yang menyilaukan saudara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Karena pertemuan itulah membuat matanya buta dan akhirnya Tuhan menyuruh dia ke satu kota. Dan Ananias disuruh untuk menjumpai Paulus ini. Tuhan berkata kepada Ananias, jumpai, kabarkan Injil, doakan. Tapi orang ini seorang pembunuh Tuhan, kata Ananias. Justru aku akan memakai dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Dan dia akan menderita demi namaku. Yesus sendiri yang berkata kepada Ananias. Sampai kepada titik itulah baru terbuka matanya, baru dia sadar. Saudara, selama ini yang dia lakukan, apa yang dia pikir kehendak Allah itu bukan kehendak Allah. Apa yang dia pikir itulah yang Tuhan kehendaki, ternyata jauh. Itu justru membuat Tuhan berduka. Saudara, hati-hati saudara. Kalau kita terjebak dengan kehidupan agama, hati-hati saudara. Kita berpikir bahwa kita melakukan kehendak Allah, tapi ternyata bukan kehendak Allah. Menyakitkan hati Tuhan. Saudara, dikasih Tuhan. Sehingga akhirnya saudara, dalam perjumpaan dengan Tuhan itulah buat dia sadar. Dalam tulisannya yang lain dia katakan, apa yang dulu merupakan kebanggaan buat aku, itu sampah. Dulu aku berpikir aku melakukan hukum Taurat, menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki menurutku dengan membunuh orang Kristen, lakukan kehendak Allah. Aku berpuasa, aku orang Farisi. Semuanya itu setelah kena Kristus sampah. Waduh saudara. Yang dianggap berharga sampah. Karena apa? Salib Kristus ini. Karena itu saudara, penting ini pertanyaan dalam hidup kita. Sadar enggak kita itu? Apa itu kehendak Allah? Karena itu saudara, itu sebabnya Paulus berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Saya garis bawahi ya kata oleh kehendak Allah. Nah, saudara, itu berarti apa saudara? Dia menjadi rasul bukan kehendak dia. Dia menjadi rasul bukan karena dia yang mau. Karena dulu waktu dia mau, dia melakukan menurut agama Yahudi, dia melakukan rasanya benar. Inilah kehendak Allah. Ternyata pada satu titik dia baru sadar itu bukan kehendak Allah. Itu kehendaknya sendiri. Dan apa yang dia lakukan, kegiatan agama itu berdasarkan kehendak sendiri, itu semuanya tidak menyenangkan hati Tuhan. Sampai satu titik dia sadar itu, dia bertobat. Dan di dalam suratnya ini Efesus, dia katakan apa? Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, oleh kehendak Allah. Nah, saudara, kita harus berhenti sampai di sini sampai merenungkan apa itu kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa yang Allah mau.
kehendak Allah itu. Keinginan Allah jauh sebelum segala sesuatu ada. Dan Allah menghendaki. Saudara, kalau Anda baca, nanti kita baca pelan-pelan kitab Efesus, kita akan menemukan bahwa Allah menghendaki bahwa setiap orang itu bertemu dengan Kristus. Itulah kehendak Allah. Kita nggak bisa selamatkan diri kita, benar loh. Jangan kita berpikir, oh kalau saya ke gereja saya pasti masuk surga. Belum tentu, saudara. Oh kalau saya baca Alkitab saya masuk surga. Hati-hati. Banyak orang baca Alkitab tapi tidak tahu akan kehendak Allah. Oh kalau saya banyak kasih kolekte, banyak kasih sumbangan, saya buat amal ibadah, saya pasti masuk surga. Saya pasti melakukan kehendak Allah. Belum tentu, saudara. Pertanyaannya, saudara, kehendak Allah itu bukan didasarkan pada apa yang kita kehendaki, tapi apa yang Allah kehendaki. Seperti ini, saudara. Misalnya, ini misalnya ya, Ibu Sumiati ulang tahun misalnya ini ya. Wah, saya kebetulan suka makan durian. Ini saya kasih Ibu Sumiati. Saya pikir dia suka. Ternyata, ini misalnya Bu ya, contoh ya. Ibu Sumiati rupanya begitu cium bau durian, mau muntah dia. Lalu saya bilang, Bu, seneng ya? Dalam hati, apaan seneng? Gua cium aja mau muntah. Saudara, kadang-kadang bukankah kita seperti itu dengan Tuhan? Kita pikir kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pikir kita berjuang sekuat tenaga ini, wah pokoknya untuk Tuhan. Tapi apakah itu betul kehendak Tuhan? Apakah itu yang Tuhan mau? Seharusnya kita harus bertemu dengan Tuhan dulu. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan tapi nggak bertemu dengan Tuhan secara langsung, maka tidak mungkin kita tahu kehendak Tuhan. Yang ialah kita hanya menerka ini kehendak Tuhan. Saya pikir dia mau. Saya pikir Tuhan mau. Apakah Tuhan mau? Nah saudara, waktu Paulus menyadari bahwa ketika dia bertemu Kristus, di salib Kristus dia bertemu, dia sadar. Saya bukan siapa-siapa. Saya banyak butuh kasih karunia. Nah saudara, waktu itulah dia mengatakan apa? Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Rasul. Apa kata rasul? Kata dalam rasul dalam bahasa Yunani apostolos, artinya apa? Orang yang diutus, pembawa berita, pesuruh, orang yang ditugaskan untuk menyampaikan berita kepada seorang. Nanti saya minta tolong ya saudara Cita bantu saya. Kalau sudah 10 menit kasih kode ya. Atau 5 menit ya. Kasih gini aja 5 menit gitu. Jangan sampai kelewatan ya. Saudara ini kasih Tuhan. Ketika dia tahu ini pesan bahwa dia, Tuhan Yesus bertemu supaya dia menjadi utusan Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Maka itulah yang membuat dia bersuka cita saudara. Sekalipun dia menderita. Sekalipun dia mengalami penganiayaan, bahkan sekalipun pada saat dia menuliskan surat Efesus itu, dia dalam penjara. Nah, saudara, kita bisa melihat salamnya ini saudara. Ya, lazim biasanya di sebuah surat pada zaman itu di kerajaan Romawi ya, itu selalu menjelaskan situasi penulisan untuk mengantar seorang untuk menyampaikan pesan. Tapi yang uniknya di dalam tulisan ini justru kita melihat bagaimana dia mengawali surat ini dengan apa? Dengan satu kalimat dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Saudara, kita melihat ekspresi iman yang luar biasa. Kehendak Allah. Kalau saudara lihat pasal yang pertama, saudara akan menemukan kata kehendak Allah itu ada 4 kali diulangi. Pertama, Efesus 1 ayat 5. Ya.
dalam Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Lalu kita lihat lagi ayat 9, Efesus 1 ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita semua sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Sekali lagi, kerelaan kehendak-Nya. Kita lihat lagi ayat yang ke-11, saudara. Dari pasal 1. Ya. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yaitu di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Keputusan kehendak-Nya. Bayangkan saudara, ditulis dalam satu pasal itu 4 ayat, 4 kata kehendak Allah itu. Apa penegasannya? Semua karena kehendak Allah. Itu berarti kalau seseorang bisa menjadi rasul itu karena kehendak Allah. Itu berarti kalau kita bisa menjadi percaya kepada Kristus, itu semua kehendak Allah. Nah, karena kita harus sadar kehendak Allah ini, maka kalau kita melayani, jangan melayani berdasarkan kehendak kita. Harus kehendak Allah. Kalau gereja dibawa dalam pelayanan sesuai kehendak kita, hancur. Kalau kita melayani menurut selera kita, hancur. Kita harus melakukan kehendak Allah. Siapa yang bisa melakukan kehendak Allah? Hanyalah orang yang sudah bertemu dengan Allah secara pribadi. Pertanyaannya saudara, sudahkah Anda bertemu pribadi? Sudahkah kita bertemu pribadi dengan Allah itu? Sampai satu titik kita berkata, I'm nothing. You are everything, Lord. Kalau belum, maka kita baru nerka-nerka. Oh, ini kehendak Allah. Oh, ini kehendak Allah. Lalu saudara, yang uniknya saudara, Paulus juga mengatakan di sini, ya, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Kata kudus, agios, di dalam bahasa Ibrani, kados itu artinya apa? Dipisahkan, saudara. Pisahkan, diambil, dikhususkan. Dipisahkan bagi Allah. Nah, ini pertanyaan dalam hidup kita. Sudahkah kita benar-benar mengalami hidup yang diambil khusus untuk Tuhan? Sadar dalam hidup kita. Dan kata percaya di sini kita lihat ya, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kata percaya ini, pistos dalam bahasa Yunani, itu punya arti setia, bisa artinya percaya, bisa artinya dapat dipercaya. Apa artinya? Artinya adalah bahwa orang-orang yang setia, dapat dipercaya dan percaya di dalam Kristus. Artinya apa? Di dalam, tidak di luar Kristus. Artinya bergantung penuh pada Kristus. Itu berarti apa, saudara? Antara kesetiaan dan percaya itu tidak bisa dipisahkan. Kesetiaan tanpa iman itu buta. Tapi iman tanpa kesetiaan itu munafik. Nah, pertanyaannya buat kita, saudara. Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah hidup kita sudah benar-benar dapat dipercaya? Hidup kita setia kepada Tuhan di dalam Kristus? Kemudian saudara, akhirnya Paulus memberi salam apa? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus. Saudara, kita harus sadar kasih karunia itu. Saudara hari ini ada di sini, itu tidak kebetulan.
Kita ada di sini nggak kebetulan, saudara. Kita ada di sini karena Tuhan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Tengah keadaan apapun yang kita alami. Jadi pertanyaannya saudara, apakah kita mau melakukan kehendak Allah ini? Atau selama ini kita melakukan kehendak kita? Saudara, Tuhan menghendaki kita apa? Lihat Paulus. Dia dari orang Yahudi yang tadinya benci murid Kristen, murid Kristus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan Tuhan memanggil kita juga untuk apa? Kita percaya apakah hanya untuk masuk surga saja? Tidak. Kita percaya untuk memberitakan kasih Kristus pada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dipisahkan, dikuduskan untuk kembali memberitakan kasih Kristus. Mari saudara, biarlah perenungan ini membawa kita satu pengertian. Agar kita benar-benar sadar bahwa kita dipilih karena kehendak Allah. Karena itu saudara, ketika kita bisa melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai orang percaya, jangan berpikir bahwa itu karena saya mau. Enggak saudara, karena Tuhan mau. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Engkau menolong kami untuk mengerti kehendak Allah ini. Sadarkan kami juga bahwa kami, kalau diselamatkan itu karena Tuhan memanggil kami, memilih kami, supaya kami dapat memberitakan kasih Kristus. Kami dipilih karena kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan beri ini. Tapi kami menggunakannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kami benar-benar dalam hidup kami bertemu dengan Tuhan secara pribadi yang mengubahkan hidup kami. Sehingga kami menyadari kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan biarlah kami tidak mengeraskan hati kami. Tapi kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sehingga kami dipakai Tuhan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kembali kita mengangkat pujian kita. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari sama-sama kita mengucap doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dosa lagi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Arahkanlah hati kita kepadanya, karena kita dipilih oleh kehendaknya untuk melakukan kehendaknya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Satu dulu. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.